Skandal haji terkuak, KPK usut korupsi kuota haji khusus di Kemenak era Gus Yakut, dugaan manipulasi data. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini harus bersiap-siap ini, dan kelihatannya sekarang nggak bisa ngelek lagi, nggak bisa menghindar lagi, karena kasus kuota haji itu sekarang rupanya tengah diusut oleh KPK. Jadi, seperti dikatakan oleh PLT Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu, dia membenarkan bahwa sekarang ini KPK tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi berkaitan dengan kuota haji yang terjadi di era saat Yakut Kholil Qomas itu masih menjadi Menteri Agama. Nah, nampaknya si Menak Yakut ini ya sekarang ini mungkin begitu kan akan diperiksa begitu kan. Ini kan sudah ke penyelidikan begitu kan. Kalau sudah masuk ke penyelidikan, bisa saja naik ke tahap penyidikan dan sebagainya begitu. Intinya ya, Menak Yakut jangan kabur. Ini banyak sekali komentar dari netizen yang kemudian mengatakan begitu kan, ya kemana ya pansus ya yang dulu begitu soal kuota haji, yang kemudian seolah-olah ini ya dialokasikan ke 50-50. Artinya apa? Artinya bahwa haji reguler itu seharusnya mendapatkan 20.000 kota begitu kan ya, dan pada akhirnya kabarnya ini dipecah jadi 10.000 ONA plus begitu kan, terus kemudian yang satunya adalah haji reguler. Nah, pada kenyataannya ya KPK hari ini lagi mengusut ya soal dugaan ya kota haji ini, yang mana kota haji ini bisa meliputi banyak hal begitu, karena ini yang diperiksa itu tahun 2024. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting begitu kan ya. Ada apa di balik ini semua? Kalau kerajaan Arab Saudi sudah memberikan kota haji ya sebanyak 20.000, kenapa kok dibagi ke reguler kok 10.000? Dan itu yang mesti dipertanyakan begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Tentunya KPK akan memanggil pihak-pihak yang mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk dimintai informasi ataupun keterangannya. Kita tunggu dulu prosesnya karena penyidik masih mendalam juga keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dari para saksi sebelumnya. Tapi tentu KPK membuka peluang kepada pihak-pihak siapa saja yang memang mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk kemudian panggil dan dimintai keterangannya. Nanti kami update ya untuk jadwal pemeriksaannya. Kalau sekarang dia nggak bisa alasan lagi kalau dipanggil KPK ya, karena beberapa waktu yang lalu kan ketika dia masih menjabat Menteri Agama dan dibentuk pansus ini haji ini oleh Komisi 8, Yakul kan beralasan dia waktu itu mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk melakukan perjalanan atau safari ke sejumlah negara Eropa, dan akhirnya sampai kemudian pansus itu mengakhiri masa kerjanya, dia belum pulang juga ke Indonesia. Makanya banyak yang menyebut pada waktu itu Yakut Kholil Qomas itu sengaja kabur menghindari panggilan dari pansus haji. Bahkan ini bukan hanya kalangan eksternal, tapi kalangan NU sendiri itu menyerukan agar pada waktu itu Yakut Kholil Qomas ini segera pulang ke Indonesia dan hadapi, karena ada kesan sekali dia menghindari ini dan semacam kayak injury time gitu, karena masa kerja dari pansus haji itu pada waktu itu kan akan berakhir tanggal 1 Oktober, setelah itu ganti pemerintahan baru. Jadi sampai masa kerja pansus haji itu berakhir, Yakut Kholil Qomas itu tidak pernah hadir. Terus dihadiri langsung oleh Menteri Agama, dan sudah 2 kali rapat evaluasi Menteri Agama tidak hadir. Maka dengan tenggat waktu yang DPR hanya hari ini kita punya waktu, tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembahasan evaluasi. Maka memang di periode ini hanya di tahun 2024 evaluasi haji tidak bisa dibahas langsung antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama. Alasannya apa dibilang? Alasannya karena Menteri tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia, padahal memang surat yang disampaikan oleh Sekjen kepada kami
disampaikan, Menteri bisa hadir untuk melakukan pembahasan rapat evaluasi. Ibu, apakah artinya Menteri Agama tidak hadir ke rapat ini? Apakah artinya Menteri Agama ini tidak mengikuti undang-undang atau melanggar undang-undang? Kalau secara aturan memang harusnya Menteri Agama harus hadir karena memang di situ eksplisit evaluasi harus dihadiri langsung oleh Menteri Agama. Artinya memang Menteri tidak mematuhi undang-undang. Dari perjalanan mana itu? Konsekuensinya ya artinya di dalam periode evaluasi haji 2024 hanya di tahun ini evaluasi haji tidak dibahas langsung oleh Menteri Agama dengan Komisi 8. Pengakuan dari Wamen itu perjalanan dari mana? Kita kurang paham, katanya masih perjalanan dari luarnya, entah dari mana. Saya tidak mendapatkan penjelasan langsung, tetapi yang pasti antara dari Jepang atau dari luar ya. Konsekuensinya mungkin nanti akan pada saat periode yang akan datang, anggota DPR di periode yang akan datang, kita akan membahas BPIH, kemudian BIPIH untuk tahun 2025, tetapi mungkin tidak berdasarkan hasil evaluasi 2024. Artinya itu yang harus dipahami, dan yang paling terpenting runutannya kita akan mengikuti dari hasil pansus yang akan dibacakan hari Senin nanti. Surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana, saya tidak tahu. Nggak ada alasan, saya menjelaskan bukan alasan. Jadi jangan di spin off, ya. Jadi, ini bukan alasan. Saya akan lihat karena tugas saya kan juga banyak sebagai menteri, apalagi Menteri Agama. Kawan-kawan tahu banyak sekali, ada tugas pendidikan, ada tugas keagamaan. Agamanya itu ada 6 yang menjadi mandatori Kementerian Agama, belum tugas-tugas lain, tugas sertifikasi halal yang sangat terbatas waktunya, tugas pendidikan yang juga sangat berat, banyak sekali. Tentu kita akan sesuaikan. Toh di mekanisme pansus itu kan boleh penjadwalan ulang atau apa, kalau lo ya. Makanya saya juga akan lihat kalau nanti ada surat undangan, saya akan lihat. Pada prinsipnya kan kita ini pemerintah ingin menjelaskan seterang-terangnya, bukan hanya kepada pansus, tetapi kepada seluruh masyarakat, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam proses perhajian itu. Kami di Kementerian Agama, pemerintah itu juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya gitu ya, di Kementerian Agama yang terlibat, ya ayo kita tidak bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat, gitu ya, dalam fraud gitu ya. Pak, artinya Kemenak tidak ada niatan untuk menunda-nunda tidak hadir gitu? Kok menunda-nunda itu pernyataan dari mana? Dari Pak. Ya tanyakan Pak Marwan yang ngomong, kok tanya ke saya. Tanya ke Pak Marwan, benar nggak Kemenak menunda-nunda? Mohon maaf ya, kalau menunda-nunda nggak ada tuh yang datang dipanggil-panggil. Sementara ini kawan-kawan lihat nggak ada yang datang dari Kemenak, kan begitu. Gitu? Kita agak kasihan kepada Kemenak kalau dimintai alasannya apa. Satu, tertulis melaksanakan tugas kenegaraan, tapi tugas itu berubah-ubah. Kan kalau mereka yang menjelaskan itu kan malu juga. Sementara yang lain menyebutkan di dalam perbincangan, bukan surat, ya tadi surat, itu berada di Dubai, tidak dapat tiket. Nah, apapun alasannya itu tidak menjadi pertimbangan bagi Komisi 8 dengan waktu yang cukup panjang antara satu panggilan untuk melaporkan kinerja dengan panggilan kedua itu cukup panjang, maka akan ada waktunya untuk berbenah. Karena itu kita tidak mempertimbangkan lagi karena bunyi undang-undangnya juga begitu. Yang melaporkan itu menteri. Tidak ada klausul lain, umpamanya berhalangan begitu, tidak ada tentang itu. Nah, jadi ada dua hal, satu di pansus juga tidak datang, yang kedua di komisi juga tidak datang. Substansinya memang mirip-mirip apa yang akan dipertanggungjawabkan itu. Tetapi saya kira tadi ada pandangan dari berbagai anggota itu sudah cukup tegas. Cuma kan ini agak kasihan kita perhajian ke depan karena evaluasinya tidak tuntas.
yang akan datang itu seperti apa, karena banyak hal terkait untuk pelaksanaan ibadah haji yang akan datang. Bagi kami ya ini sebuah ironi juga, ada tokoh, ada menteri yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, karena tugas ini sangat bertautan dengan yang akan datang. Mungkin saja ada pertanggungjawaban yang tidak dipertanggungjawabkan, tapi putus. Yang ini kan nggak putus. Ada lanjutannya persoalan haji. Saya kira itu tadi di Komisi 8. Kalau ini ada kaitan-kaitan juga ke Pansus. Kalau di Pansus kemarin menyebutkan, mana buktinya kalau saya diundang? Nggak ada diundang. Saya tidak mengelak. Itu pada hari itu absah kalau dia mencari jalan untuk tidak hadir. Nah, apakah penting perjalanan dia itu di luar negeri? Ya tentu kita akan bertanya, karena keterangan tertulis maksudnya dengan kenyataan di mana dia berada itu berbeda. Tidak ada kepentingan negara yang harus dia yang berada di sana. Tapi kalau sesuai dengan prosedur yang ada, lalu kemudian menyalahi aturan, wah, ini yang jelas begitu Jokowi juga diperiksa dong. Kenapa kok Jokowi harus diperiksa? Ya karena sebagai tanggung jawab sebagai seorang presiden, ya mestinya tidak mungkin menak Yakut ini dulu begitu kan berjalan sendirian. Kan itu logikanya. Kan ini kan masalah prosedur sebenarnya. Masalah prosedur yang ada begitu. Tapi kalau kita melihat bahwa apa yang kemudian kita analisis begitu kan ya, bahwa KPK untuk saat ini ya memulai begitu kan usut kasus dugaan korupsi kota haji. Ya, saya tidak yakin KPK itu mentok ke tahap penyidikan dan kemudian pemeriksaan kepada Menak Yakut begitu. Kenapa? Karena tahu sendiri KPK sekarang ini begitu kan ya, tidak begitu dipercaya oleh masyarakat. Kok bisa Bang? Iya begitu, karena kita lihat saja begitu kan ya, sekarang ini yang lebih percaya itu adalah Kejagung. Coba pasrahkan kepada Kejagung. Nah, skandal pengelolaan haji 2024 mulai terbongkar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut dugaan korupsi kuota haji khusus di Kementerian Agama Kemenak era Menteri Agama Yakut Kholil Koumas atau Gus Yakut. Sebelumnya, Panitia Khusus Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI telah mengungkap sejumlah temuan usai terhadap penyelenggara ibadah haji 1445H2024M. Bahkan, anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat 7 temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Setio Budianto mengungkapkan kasus dugaan korupsi pada penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama juga terjadi sebelum 2024 lalu. Ya, sebelum-sebelumnya, kata Setio di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025. KPK mempertimbangkan untuk memanggil Yakut Kholil Koumas alias Gus Yakut terkait kasus dugaan korupsi pada penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kemenak. KPK saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan peluang pemeriksaan Yakut bergantung pada perkembangan proses penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024 yang saat itu dipimpin Yakut. Budi memastikan bahwa sejumlah pihak yang dianggap terkait dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut pasti akan dipanggil dan dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah. Penyelidik KPK telah mengklarifikasi sejumlah pihak terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024 pada era Menak Yakut. Klarifikasi ini bertujuan untuk menggali informasi dan keterangan dari berbagai pihak yang diduga mengetahui alur perkara dugaan korupsi tersebut. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, KPK bisa mendalami hasil temuan DPR melalui Panitia Khusus Pansus Haji. Yaitu kan hasil pansus yang lama, silakan jalan saja. Kalau hasil pansus yang lama, itu kan aparat penegak hukum. Itu kan hasil DPR sama pemerintah, tinggal ditindaklanjuti sama aparat penegak hukum, kata Cucun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 24/6. Kemudian, saat ditanyakan soal apakah rujukan dari DPR tersebut digunakan oleh lembaga anti rasuah untuk menyelidiki perkara tersebut. Menurutnya dari hasil pansus haji sebelumnya. Ya hasil pansus itu, pansus yang kemarin, ujarnya.
Selain itu, saat ditanyakan kembali apakah KPK perlu memanggil Yakut dalam menyelidiki kasus tersebut, hal itu bisa dilakukan, mengingat Yakut yang tidak hadir dalam pansus. Ia jelaskan kalau ada hasil pansus ya dipanggil lah. Kemarin di pansus enggak hadir, tidak mungkin kalau nanti KPK akan ada tahapan ya siapa yang dipanggil dulu,